Mending Infinix Hot 10 atau Redmi 9? Tonton dulu ini saja, tetap dengan saya Tor Bijaksana. Ini dia selengkapnya. Mending mana? Redmi 9 atau Infinix Hot 10? Di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngebandingin kedua handphone ini. Soal harga, kedua HP ini dibanderol mulai dengan harga 1,7 jutaan untuk varian RAM 4 dan internal 64 GB. Kesan pertama saya melihat kedua HP ini dengan harga segitu nggak ada masalah. Bisa kita perhatikan dari desain masing-masing handphone ini. Keduanya terlihat menawan dengan modul 4 kamera dan fingerprint unlock di belakangnya. Bedanya adalah si Redmi 9 dengan grafir berbentuk lingkaran yang memenuhi bodi belakang si Redmi 9. Desain ini jadi nggak bikin sidik jari kita nempel di handphone ini. Kombinasikan dengan warna dari biru ke ungu. Kesannya mirip banget dengan Cyberpunk. Saya suka dengan pilihan warna ini. Nah, modul kameranya dipisah menjadi dua. Satu berisi 3 kamera dengan 8 megapiksel lensa ultra wide, 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh plus fingerprint. Dan satu lagi kamera makro sebesar 5 megapiksel yang terpisah. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita geser ke Infinix Hot 10 menggunakan desain glossy. Warnanya hitam keabu-abuan dengan aksen garis diagonal berwarna silver. Dengan spek kamera utama sebesar 16 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 1 EL lens kamera. Ukuran layarnya sebesar 6,78 inch dengan Infinity O Display HD+, dengan modul kamera depan sebesar 8 megapiksel yang didampingi dengan 2 LED flash. Dengan chipset Helio G70 fabrikasi 12 nanometer, octa-core 2x2 GHz Cortex X-A75 dan 6x1,7 GHz Cortex A55 dengan GPU Mali G52 2eMCE dan penyimpanan 64 GB ini didukung dengan eMMC 5,1. Baterainya 5200 mAh, belum fast charge. Oke, kita balik ke Redmi 9. Layarnya Full HD 6,53 inch dengan kerapatan layar 400 nits. Sudah dilindungi dengan Corning Glass kelas 3 dengan desain dot drop display dengan resolusi kamera sebesar 8 megapiksel tanpa LED flash. Baterainya sebesar 5020 mAh yang sudah didukung dengan pengisian cepat sebesar 18 watt. Nah, ini baru benar, baterainya gede didukung dengan pengisian yang cepat. Dengan chipset Helio G80 fabrikasi 12 nanometer, octa-core 2x2.0 GHz Cortex A75 dan 6x1,8 GHz Cortex 155. Sedikit lebih unggul dibanding dengan Infinix Hot 10 dengan GPU Mali G52MC2. Selain si Redmi 9C ini sudah menggunakan teknologi pengisian cepat, dia juga sudah didukung dengan USB Type-C. Sedangkan si Infinix Hot 10 dia masih menggunakan micro USB. Oke teman-teman, kita langsung mulai tes speed dari kedua handphone ini. Di sebelah kanan ini adalah Redmi 9 dan di sebelah kiri adalah Infinix Hot 10. Oke, sama-sama memunculkan logo Redmi dan Infinix dengan powered by Android yang sama. Si Redmi masih ada di ternyata sampainya lebih cepat si Redmi. Tadinya saya pikir si Infinix itu bakal lebih cepat, ternyata tetap lebih cepat si Redmi. Oke. Untuk jamnya si Infinix ini tidak sesuai dan yang tepat ini pakai jamnya si Redmi 9. Oke, kita mulai dari kalkulator. Kemudian kita buka untuk Play Store. Nampaknya si Infinix masih lebih cepat sedikit. Terus kita buka Google Maps. Pop-up-nya bareng, tapi loading maps-nya, loading petanya lebih cepat si Infinix Hot 10. Buka YouTube. Masih tetap Infinix Hot 10. Facebook. Buka Instagram. Kali ini lebih cepat si Redmi 9. Kita lanjut ke game yang lebih berat. Kali ini kita buka untuk Mobile Legends dulu.
munturnya lebih cepat keluar si Infinix Hot 10, baru disusul oleh Redmi 9A. Tidak tahu loadingnya nanti bakal lebih cepat mana. Masuk ke loadingnya, beneran ternyata lebih cepat si Redmi 9A. Kita buka untuk Free Fire. Infinix Hot 10 dengan logo Garena-nya disusul dengan Redmi yang sedikit lebih lambat. Kita tunggu sampai lobbynya nanti bakal cepet mana. Ternyata tetap Infinix Hot 10 yang bisa lebih dulu masuk. Saya nggak tahu ya, padahal kalau secara chipsetnya lebih unggul Redmi 9, sedangkan si Infinix Hot 10 ini mungkin unggul di RAM. Tapi kita tunggu saja, kita cek lagi selanjutnya. Sekarang tes untuk PUBG Mobile. Kita lihat saja kira-kira bakalan lebih cepat mana loadingnya untuk kedua handphone ini. Yuk. Logo PUBG-nya keluar lebih dulu sih Infinix Hot 10, dan player selisih sedikit lebih cepat si Infinix Hot 10, tapi lebih unggul segala bentuk processing datanya buat si Infinix Hot 10. Sekarang saatnya buka Genshin Impact. Kira-kira kalau buat Genshin Impact bakalan lebih cepat mana loadingnya. Oke, kita mulai saja. Ini aplikasi yang paling berat menurut saya. Jadi, ini malah lebih unggul si Redmi 9. Nah, kan? Ini kayaknya balas dendam nih Redmi 9 ini sekarang. Di detik-detik terakhir dia melakukan serangan balik buat si Infinix Hot 10. Tapi kita lihat dulu masuk ke gamenya lebih cepetan mana. Ini sudah mulai loading untuk si Redmi 9, tapi masuk lobbynya duluan si Infinix Hot 10. Aneh sekali. Kok bisa ya? Padahal kayak lebih unggul dari Redmi 9 tadinya. Oke, baiklah. Sekarang kita coba untuk tab aplikasi yang sama lagi. Apakah akan loading ulang atau langsung masuk tanpa perlu nge-reload? Oke, kita kembali ke kalkulator. Tanpa reload, kemudian Play Store, reload ulang kalau ini. Kemudian ke Maps, tetap lebih unggul si Infinix Hot 10 sih. Kemudian YouTube, tetap nge-reload ulang. Kemudian Instagram, kemudian ke Facebook tanpa reload. Kemudian Mobile Legends, mulai dari awal, baik si Redmi atau si Infinix Hot 10. Kemudian kita buka Free Fire barengan, dan ini reload ulang karena tadi kita sudah ada di lobby. Terus kita buat Genshin Impact. Kali ini lebih dulu si Infinix Hot 10, baru disusul Redmi 9, dan tetap nge-reload juga, tidak bisa langsung masuk ke lobby. Yang sudah kita tes barusan, memang si Infinix Hot 10 ini di sebagian aplikasi bahkan cenderung lebih unggul daripada si Redmi 9. Saya kira karena pertama karena RAM-nya dan kapasitas internalnya, tapi beberapa kali juga si Redmi ini bisa mengungguli si Infinix Hot 10. Tunggu dulu, kita tes PUBG Mobile dulu dan tes kameranya. Hasilnya nanti kayak gimana baru kita kasih kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke Redmi 9 untuk ngetes game PUBG Mobile-nya. Sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman, kapasitas dari Redmi 9 ini adalah 3/32 GB. Kalau buat main PUBG Mobile, si Redmi 9 ini bisa main di HD High, kemudian di Smooth Ultra. Ini bagus banget dibandingkan dengan beberapa HP lainnya dengan chipset yang tanggung. Ini pakai G80 dengan GPU Mali G52, dia bisa menyajikan grafik HD High dengan Smooth Ultra, dan hari ini kita pakai yang Smooth Ultra. Sejauh ini tidak ada masalah untuk penggunaan main PUBG Mobile, dia masih lancar-lancar saja dengan kualitas grafik Smooth Ultra. Oke, untuk main PUBG Mobile, si Redmi 9 ini tidak ada masalah karena didukung dengan GPU Mali G52 dengan chipset G80. Meskipun RAM-nya hanya 3, tapi bisa menghasilkan kualitas grafik Smooth Ultra dan HD High. Ini tentu lebih menyenangkan dibandingkan dengan misalkan Smooth Balance atau Medium Balance. Ya, saya kira G80 ini lebih bagus dibandingkan dengan Snapdragon
460 kali ya. Jauh banget kali malah. Oke, nah kalau untuk si Infinix Hot 10 kita cek dulu sekarang gimana, apakah bisa ngimbangin si Redmi 9 yang notabene dia lebih unggul sedikit untuk chipsetnya meskipun GPU-nya sama-sama dengan GPU Mali G52. Jadi ini adalah perang chipset dan lebih ke RAM sebetulnya, karena secara RAM si Infinix Hot 10 ini dia lebih besar dibandingkan dengan si Redmi 9. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di lobby Infinix Hot 10 dan kita lihat di sini dia bisa sama-sama menghasilkan HD High dengan Smooth Ultra. Kalau kita lihat dari grafik di pesawatnya, ini memang agak sedikit berbeda, lebih terlihat smooth di Redmi 9. Cuman secara kualitas gameplaynya tidak ada masalah. Saya lihat ini dia cepat juga menghasilkan grafik tanpa jeda, tanpa nge-lag. Bahkan dengan pergerakan yang ekstrim kayak begini pun nggak masalah. Jadi kalau misalkan nanti terlihat musuh di sekitar kita bisa langsung eksekusi dengan sangat mudah. Kita sudah tes kecepatan dari kedua handphone ini. Kita juga sudah tes untuk PUBG Mobile. Keduanya menghasilkan kualitas video yang bagus dan sama, yakni di HD High dan Smooth Ultra. Saya sendiri tidak terlalu kecewa dengan kualitas grafik yang dihasilkan dari handphone ini, apalagi mengingat harganya yang hanya sekitar 1,7 jutaan. Kedua handphone ini bisa dipakai buat mode malam, meskipun dengan hasil yang sangat berbeda. Bedanya adalah si Redmi 9 ini meskipun dia nggak bisa untuk mode malamnya, tapi kalau misalkan kita setting ke kamera pro, kita bisa menghasilkan gambar yang seperti ini. Hasilnya tentu mungkin nggak sebaik dari kamera-kamera yang lainnya, tapi bagi saya untuk kualitas harga 1,7 jutaan ini sudah cukup bagus. Untuk kualitas videonya, keduanya bisa digunakan untuk slow motion, juga sudah bisa time lapse. Jadi untuk kisaran harga 1,7 jutaan, teman-teman tetap bisa menghasilkan video slow-mo maupun time-lapse. Dan ada fitur juga mengenai video singkat. Untuk foto, si Redmi ini bisa HDR, dan untuk kualitas videonya, dia bisa menghasilkan kualitas video di 1080p per 30 fps. Itu yang paling maksimal. Sedangkan si Infinix Hot 10 bisa menghasilkan kualitas video 2K. Nah, selain itu juga si Infinix Hot 10 ini meskipun belum ada mode Pro-nya, dia sudah ada mode Super Night. Hasilnya kalau dibandingkan dengan Redmi tentu lebih bagus malah si Redmi-nya dengan mode Pro-nya kalau dipakai buat mode malamnya. Juga dilengkapi dengan short video dengan beberapa fitur tambahan lainnya. Di short video ini kita bisa ngeset di video dengan kecepatan setengah, 1 kali hingga 2 kali. Ini mungkin jadi salah satu pilihan atau alternatif untuk bisa tetap bikin timelapse dan slow motion pakai Infinix Hot 10. Untuk kualitas kamera depannya, kameranya juga bisa sampai 2K. Dan hasilnya mungkin teman-teman nanti bisa melihatnya sendiri di belakang, saya kasih hasil akhirnya secara keseluruhan. Sedangkan si Redmi 9 di kamera depannya untuk videonya resolusinya juga tetap bisa menghasilkan resolusi di 1080 di 30 fps. Dan oke teman-teman, ini dia selengkapnya hasil kualitas video dan kamera dari Redmi 9 dan Infinix Hot 10. Teman-teman bisa nyimak sendiri hasilnya kayak gimana. Oke, sekarang kita nyobain kamera selfie-nya. Dari kedua handphone ini tidak ada yang bagus, keduanya jelek, tapi lumayan mendingan si Redmi 9. Oke, ini adalah video yang diambil di luar ruangan dengan bantuan cahaya matahari dengan kamera Redmi 9 dan Infinix Hot 10. Kita nilai bersama sekarang hasilnya lebih baik mana, tangkapan cahayanya lebih oke yang mana, dan hasil akhirnya sekarang kita lihat. Oke, sekarang masuk di kesimpulan. Mending mana, Redmi 9 atau Infinix Hot 10? Sebetulnya kedua handphone ini bisa sih dimiliki sama teman-teman, tergantung budget dan kebutuhan masing-masing yang paling dominan. Tapi kalau ditanya soal kamera, saya pilih mana? Kameranya tetap lebih bagus Redmi 9.
Tapi untuk gaming, kemudian untuk mungkin yang suka banget, dengan catatan ini adalah pilihan pribadi saya. Kalau misalkan teman-teman lihat tes perbandingan yang saya lakukan tadi, menurut teman-teman kok lebih baik si Infinix Hot 10, itu adalah haknya kalian. Saya tetap di pendapat saya pribadi, yakni di Redmi 9 untuk kualitas kamera yang lebih baik. Cuman sayangnya adalah si Redmi 9 ini beberapa kali saya gunakan untuk main game yang berat, misalkan Genshin Impact, dia nggak ngangkat. Jadi jangan paksa main Genshin Impact meskipun dengan kualitas grafik yang paling rendah. Ini yang saya pakai juga yang RAM 3 dengan kapasitas internal 32 GB. Jadi mungkin agak berbeda hasilnya kalau nanti kita pakai yang 4 GB dengan 64 GB. Tapi secara keseluruhan mungkin bisa mewakili dari keresahan teman-teman lebih baik mana atau mending mana, Redmi 9 atau Infinix Hot 10. Yang kedua, kalau nyari layar, tentu layarnya lebih besar si Infinix Hot 10. Selisihnya lumayan terlihat di layar begini. Terus keunggulan lain dari Redmi adalah dia sudah Type-C dengan fast charge sebesar 18 watt. Sayang kan kalau misalkan teman-teman pakai Infinix Hot 10 dengan baterai 5200 mAh tapi belum ada fast charge-nya. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya mending Redmi 9 atau Infinix Hot 10, saya tetap pilih Redmi 9. Alasannya keempat adalah dia chipsetnya lebih besar dan bisa tetap milih RAM 4 dengan internal 64 GB. Dan pilihan yang terakhir adalah persoalan desain. Desain dari Redmi dan si Infinix Hot 10 ini lebih bagus si Redmi sih. Ini nggak bisa ditawar lagi. Dia grafir lingkarannya dengan gradasi warnanya ini keren menurut saya. Jadi itulah perbandingan yang bisa saya berikan kepada kalian. Dan mending mana, Redmi 9 atau Infinix Hot 10? Saya lebih baik mending Redmi 9. Silahkan tulis komentar kalian. Kalian pasukan mana? Infinix Hot 10 atau Redmi 9? Oke, sekian dulu video mending mana hari ini. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi atas yang sudah diujikan bersama teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana undur diri. Subscribe, like, dan komen.